selesai. Nah, Nana berdiri dulu ya. Nah, sebelum pelajaran dimulai, mari kita sedikit dulu biar anak-anak semangat dalam belajar. Nah, sekarang kita main tepuk dulu ya. Karena masih ingat tepuk satu anak-anak harus bilang apa? Dua? Oke. Tiga? Semangat. Lupa ya, tepuk empatnya. Konsentrasi. Tepuk limanya. Siap belajar. Ulang ya. Tepuk satu. Yes. Tepuk dua. Oke. Tepuk tiga. Semangat. Tepuk empat. Konsentrasi. Tepuk lima. Siap belajar. Sudah siap anak belajar hari ini? Sudah. Terima kasih. Untuk hari ini ada anak-anak yang tidak sekolah. Silakan anak-anak dulu ya. Untuk hari ini semua hadir ya. Ya. Baiklah anak-anak, nah untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang yaitu cara berpikir komputasional yang poin keempat, yaitu tentang berpikir algoritma. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah agar anak-anak tahu apa itu arti algoritma secara sederhana ya. Nah, agar juga anak-anak tahu bagaimana cara penerapan algoritma itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tujuan pembelajaran hari ini. Nah, nanti di sesi terakhir akan ada tugas kelompok ya, akan juga ada tugas di rumah nanti ya. Nah, sekarang sebelum Ibu lanjut ke pembelajaran. Nah, siapa yang di rumahnya sering membantu orang tuanya memasak? Siapa anak-anak yang suka bantu orang tua masak di rumah? Hah? Masak apa? Masak telur. Hah? Telur. Kalau anak-anak disuruh membantu oleh ibunya membuat telur dadar. Ya, anggap aja telur dadar. Apa yang anak-anak persiapkan? Minyak. Anak-anak persiapkan sebelum membuat Wadah. Minyak. Garam. yang perlu dipersiapkan yang membuat telur dadar ya. Telur dadar. Nah, yang perlu dipersiapkan pertama yaitu pasti bahannya ya. Yang pertama adalah bahan yang perlu disiapkan adalah bahan-bahan. Yang kedua, apa yang perlu dipersiapkan? Tempat. Ya, pastinya tempat ya atau alatnya ya. Alat atau tempat untuk menggorengnya ya. Nah, di sini kita akan belajar tentang prinsip algoritma. Nah, Ibu jelaskan dulu apa itu algoritma ya. Nah, di sini yang dimaksud dengan algoritma adalah urutan langkah-langkah yang logis dan sistematis ya dalam menyelesaikan atau memecahkan suatu masalah. Nah, itu salah satunya yaitu cara membuat telur dadar. Nah, agar mendapatkan hasil atau telur itu sempurna, nah, apa yang perlu anak-anak lakukan atau langkah-langkah apa yang perlu anak-anak lakukan pertama ya? Nah, apa kira-kira langkah-langkahnya kalau anak-anak disuruh membantu membuat telur dadar? Nah, setelah bahannya siap dan alatnya juga sudah siap, apa yang pertama yang anak-anak lakukan? Masukkan minyak ke wadah. Apanya dimasukkan? Minyak. Kok minyak? Ini kan membuat telur dadar. Oh, minyak, iya. Pertama, nah yang kedua anak-anak. Nah, itu adalah langkah pertama yang perlu anak-anak ketahui ya.
Yang pertama adalah pecahkan telur dalam mangkok. Yang pertama adalah pecahkan telur dadar ke dalam mangkok. Setelah itu, Tambahkan bumbu. ya boleh ditambahkan bumbu kalau anak-anak suka ya. Kalau anak-anak tidak suka dengan bumbu, cukup ditambahkan apa? Ya, cukup ditambahkan garam aja juga boleh ya. Terus langkah yang ketiga, Kocok telur menggunakan sendok dan garpu. ya yang ketiga kocok telurnya menggunakan sendok dan garpu biar mau teraduk rata ya. Nah setelah itu, Tuangkan minyak goreng ke dalam wajan dan panaskan di atas kompor. ya tuangkan ke dalam wajan atau penggorengan atau teflon ya. Nah itu boleh ya. Nah setelah itu, apa lagi? Tuang adonan telur. Ya, tuang adonan telurnya. Setelah itu masak sampai matang. Setelah matang disajikan siap untuk dimakan. Nah, itulah pentingnya kita tahu langkah-langkah menyusun apapun itu ya, bukan hanya membuat telur dadar ya. Misalnya seperti anak-anak melakukan rumah seperti sikat gigi, nah anak-anak juga harus tahu langkah-langkahnya. Nah, itulah pentingnya pembelajaran algoritma itu. Anak-anak biar tahu langkah-langkah apa yang anak-anak harus lakukan pertama ya, agar mau terstruktur. Nah, kalau misalnya langkah-langkah menggosok gigi, kira-kira apa yang anak-anak lakukan pertama? Anak-anak di rumah berapa kali sikat gigi sehari? Berapa kali? 2 kali ya, pagi dan sore. Ayo coba apa langkah-langkah pertama sebelum anak-anak menyikat gigi? Kita siapkan dulu sikat dan pasta gigi. Ya, setelah itu ya, tuangkan pasta gigi ke dalam sikat gigi. Ya, ambil air dengan menggunakan apa? Gayung ya. Nah, setelah itu anak siap menyikat gigi. Sikat giginya dengan bersih ya. Nah, itulah tahapan algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk latihan coba sekarang anak-anak kerjakan ya. Nah, latihan soal. Urutkan gambar coba anak-anak urutkan gambar sesuai tahapan berikut. Nah, ibu belum perlihatkan dulu ya. Sekarang coba anak-anak dulu membuat. Ibu kasih latihan ya. Ibu kasih latihan. Silakan anak-anak bagi 2 kelompok ya. Bagi 2 kelompok. Kelompok 1 mana? Kelompok 1 ibu ini kelompok 1 ya. Kelompok 2 ya. Oke, kelompok 1. Kelompok 1 mendapat tugas langkah-langkah mencuci tangan dengan benar. Nah, anak-anak tiap hari cuci tangan kan? Ya, habis makan cuci tangan, sebelum makan juga cuci tangan. Nah, coba buat langkah-langkahnya. Diskusi ya di sini ya. Kelompok 2. Iya, cukup 1 mewakili ya. Tapi kerjasama ya. Ya, yang udah cukup 1 perwakilan. Nah, kelompok 2 ini kelompok 2 dapat membuat langkah-langkah membuat mie instan ya. Nah, coba kira-kira apa langkah-langkah pertama? Anak-anak pasti di rumah sering makan mie ya. Tapi nggak boleh makan mie tiap hari ya. Harus pakai waktu ya, seminggu sekali atau 2 minggu sekali ya. Karena mie itu tidak bagus untuk kesehatan kalau dimakan setiap hari. Nah, ayo coba kerjakan dulu.
silakan diskusi apa kira-kira yang langkah-langkah yang pertama yang mesti anak-anak lakukan. Gimana kira-kira? Ada kesulitan tidak? Nah, ya silakan. Ini kan sudah kegiatan setiap hari. Ini kegiatan ini sudah pernah anak lakukan ya. Ayo, apa yang mestinya anak buat pertama atau langkah pertama? Biar mau langkahnya terstruktur dan sesuai dengan prinsip berpikir algoritma. Kerjakan dulu. Nanti setelah selesai nanti ada perwakilan kelompok maju ke depan nanti. Bu, Ya, namanya? harus benar ya langkah-langkahnya. Ya, langkah-langkahnya harus terstruktur ya, harus benar langkah-langkahnya. Kelompok 1 dapat membuat apa? Langkah-langkah buat apa? Langkah-langkah pencegahan. Gimana kelompok 2 ada kesulitan? Jangan sampai langkah-langkahnya bertukar ya. Nanti tuangkan telur dulu tanpa diisi minyak. Nah, gimana jadinya? Jadinya lengket, gosong. Nah, itu dah kalau tidak sesuai dengan tahapan yang benar. Kalau kebalik, tuang telur dulu sebelum diisi minyak. Nah, bisa telurnya lengket dan gosong ya. Nah, makanya dibuat itu sesuai struktur yang benar. Nanti teman yang lain mewakili ke depan ya, yang menulis tidak bisa ke depan, temannya yang tidak menulis nanti perwakilan membaca ke depan. Ya. Gimana kelompok 2 ada yang dibingungkan?
nah pasti anak-anak akan menjadi anak yang apa? Pintar. Ya, pintar dan bertanggung jawab ya. Gimana, sudah? Sudah, Bu. Ya. Bu, sudah selesai. Ya. Bu, sudah selesai. Siapa yang mau mewakili maju ke depan? Pertama, kelompok 1 apa kelompok 2? Kelompok 2. Kelompok 2 ya. Ayo kelompok 2, siapa yang mewakili? Kelompok 2 dapat membuat langkah-langkah membuat mie instan. Teman yang lain mendengarkan ya, biar tahu langkah-langkah yang benar yang terurut itu seperti apa. Langkah pertama, tuangkan air ke dalam laci. Langkah kedua, nyalakan kompor. Ketiga, rebus air sampai mendidih. 4. Masukkan mie ke dalam air yang mendidih. 5. Matikan kompor. 6. Tuangkan mie ke dalam mangkok. 7. Masukkan mie ke dalam mangkok. 8. Aduk mie dan bumbu dalam mangkok. Terus yang 9 kalau sudah terada bagaimana? Mie siap dihidang. Mie siap dihidangkan ya, coba. Yang pertama, tuangkan air ke dalam panci. Nah, setelah itu nyalakan kompor ya. Kemudian rebus air sampai mendidih dulu ya. Nah, setelah itu baru mie dimasukkan ke dalam air yang mendidih. Setelah masak minyak, matikan kompornya ya. Jangan terus dinyalakan, nanti kematangan ya. Nah, kalau kematangan minyak jelek ya, kalau dimakan ya. Nah, setelah minyak matang, ingat matikan kompor. Nah, setelah itu baru tiriskan minyak, atau kalau anak-anak suka pakai kuah, isi kuahnya dikit ya, tuangkan ke dalam mangkok. Nah, kemudian baru dimasukkan apa, Bu? Iya, bumbunya. Kalau anak-anak suka pedas, bisa ditambahkan cabai ya. Nah, setelah itu baru dihidangkan, siap dinikmati. Nah, itu adalah langkah-langkah membuat mie instan yang benar. Silakan duduk kelompok 2. Terima kasih ya. Sudah pintar anak-anak mengurutkan ya. Sudah pintar dan sudah benar. Sekarang kelompok 1. Siapa yang mewakili ini ya? Silakan. Langkah-langkah mencuci tangan yang benar. 1. Basahi tangan dengan air. Yang kedua, ambil sabun. Yang 3, gosok tangan secara menyeluruh. Yang keempat, bilas dengan air. Yang kelima, keringkan tangan dengan handuk atau tisu. Ada berapa langkahnya? Ada 5. ya. Langkah-langkah mencuci tangan yang benar ya. Yang pertama, basahi tangan dengan air. Kalau tangannya belum dibasahi terus dikasih sabun, gimana sabunnya? Nggak mau merata ya. Yang pertama, basahi dulu tangannya dengan air. Setelah itu baru ambil sabun ya. Entah itu sabun apa, Sunlight apa ya, bebas sabunnya ya. Nah, setelah itu baru gosok tangannya secara menyeluruh biar keseluruhan tangannya bersih. Setelah itu, setelah habis gosok-gosok sudah bersih, baru dibilas. Nah, setelah dibilas sudah bersih, baru keringkan tangannya dengan handuk dan tisu ya. Terima kasih kelompok 1 sudah benar ya. Silakan duduk dulu. Nah, itu tadi langkah-langkah membuat mie instan sama cara mencuci tangan dengan benar. Nah, nanti anak-anak di rumah ya, apapun yang anak-anak lakukan, kegiatan apapun yang anak-anak lakukan itu harus ada step-stepnya, harus ada apa, langkah-langkah yang benar yang perlu anak-anak ini laksanakan ya. Nah, itulah pentingnya anak-anak belajar berpikir algoritma, itu tentang pembelajaran komputer.
edukasional ya. Nah, sampai di situ anak-anak ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Silakan yang tadi dikumpul dulu tugasnya yang tadi. Ya. Sekarang anak-anak kembali ke tempat duduk masing-masing. Nah, sekarang ada tugas individu lagi ya. Nah, ini adalah tugas kelompok. Sekarang tugas individu ya. Sudah, anak-anak buatkan buku tulisnya. Nah, sekarang coba anak-anak buat langkah-langkah membuat apa? Anak-anak senang minum teh? Apa susu di rumah? Susu. Coba anak-anak buat langkah-langkah membuat susu. Langkah-langkah membuat susu, ayo katanya anak-anak di rumah sering buat susu. Langkah-langkah membuat susu. Bagaimana langkah-langkahnya biar susunya enak? Apa? Kemoceng. Mana? Pakai ini aja, pakai apa sih namanya? Teko ya. Menghangat airnya pakai teko boleh ya. Pakai panci kecil juga boleh ya. Untuk menghangatkan airnya nanti pakai teko atau pakai panci kecil ya. Tiap hari ya, kalau punya susu kalau diminum susunya, kalau nggak teh juga boleh ya. Minum air putih juga bagus ya. Langkah-langkah membuat susu.
ya, airnya dihangat dulu. Jangan nanti air dingin dimasukkan ya. 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 Karena anak-anak udah sering minum susu, pasti anak-anak bisa membuat langkah-langkah membuat susu karena sudah anak-anak ya, sudah biasa anak-anak lakukan di rumahnya. Siapkan gelas, masukkan susu ke dalam gelas. Kalau anak-anak suka manis, tambahkan gula ya. Kalau tidak suka, susu aja blend. Coba menggunakan panci, ya, panci atau teko. Nanti setelah airnya mendidih, baru dipakai ini ya. Pakai buat susu, jangan masih dingin dipakai membuat susu. Ya, Widya sudah. Udah. Ya, ini kemana dulu? Sudah selesai? Siapa sudah selesai? Nia, coba Nia ke depan. Nia ke depan ya. Langkah-langkah membuat susu. Yang pertama, ambil gelas dan susu bubuk. Kedua, masukkan susu ke dalam gelas. Yang ketiga, masukkan dalam ukuran panci kecil. Yang keempat, masukkan air ke dalam gelas. Yang kelima, aduk-aduk lalu siap diminum. Yang pertama, langkah dari Nia. Ambil gelas dan susu bubuk. Ya, persiapkan bahannya dulu ya. Setelah itu, masukkan susu ke dalam gelas. Nia tidak suka gula? Nggak isi gula ya. Terus setelah susunya masuk ke dalam gelas, ingat masak air dengan teko atau panci kecil ya. Setelah airnya mendidih, baru dituangkan ke dalam gelas. Nah, setelah itu diaduk-aduk ya biar rata susunya. Nah, setelah teraduk rata, baru siap diminum ya. Nah, siapa lagi yang mau perwakilan? Pasti lain-lain, misalnya ada yang suka gula, ada yang tidak suka. Widya. Coba Widya ke depan. Kalau kamu, nah kasih langkah-langkah kamu pertama membuat susu. Langkah-langkah membuat susu. 1. Siapkan cangkir dan sendok. 2. Masukkan susu ke dalam cangkir. 3. Rebus air dalam panci atau teko. 4. Masukkan air ke dalam cangkir. 5. Aduk-aduk sampai merata dan siap disajikan. Iya. Ayo siapa lagi mau? Silakan udah siapa? Salah. Belum selesai. Belum? Desi sudah? Nah? Ya, terus sini nanti ibu gini. Kalau salah, Desi nanti ibu yang bilangin. Di sini ya. Langkah-langkah membuat susu. 1. Masukkan air ke dalam teko. 2. Hidupkan kompor. 3. Tunggu air sampai mendidih. 4. Masukkan gula dan susu ke dalam gelas. 5. Masukkan air mendidih ke dalam gelas. 6. Aduk-aduk susu sampai merata. 7. Susu siap diminum. Ya, hampir semua anak-anak udah pintar ya mengurutkan langkah-langkahnya. Silakan dari sini duduk. Siapa lagi mau perwakilan ke depan? Ya, silakan Jessica. Langkah-langkah membuat susu. 1. Siapkan gelas, susu bubuk dan sendok. 2. Masukkan susu ke dalam gelas. 3. Hangatkan air di kompor menggunakan panci atau teko.
masukkan air ke dalam gelas. 5. Aduk-aduk sampai merata dan siap disajikan. Ya, makan dulu. Ada yang mau ke depan lagi? Apa cukup? Ya silakan. Langkah-langkah membuat susu. 1. Masukkan air ke dalam panci. 2. Rebus air sampai mendidih. 3. Ambil gelas gula dan susu. 4. Tuang susu bubuk ke dalam gelas. 5. Masukkan sedikit gula ke dalam gelas. 6. Matikan kompor. 7. Masukkan air mendidih ke dalam gelas yang berisi susu tadi. 8. Aduk susu yang sudah diisi air. Aduk sampai merata ya. Kalau sudah itu siap diminum. Silakan. Mangira mau ke depan? Belum ya. Sudah sampai di dan dituangkan. Nah, ini kan airnya sudah mendidih, baru dituangkan ke dalam susu. Tuangkan air ke dalam gelas yang berisi susu. Setelah itu diaduk rata ya. Tuangkan air ke dalam gelas, aduk rata itu. Susu siap diminum. Terakhir susu siap disajikan atau diminum ya. Terakhir susu siap diminum. Susu siap diminum. Ayo silakan Maira, lagi satu. Langkah-langkah membuat susu. 1. Siapkan gelas, sendok, dan susu bubuk. 2. Masukkan susu bubuk ke dalam gelas secara teratur. 3. Lalu masak air sampai mendidih. 4. Lalu tuangkan air panas ke dalam gelas. Lalu aduk sampai merata. 5. Susu sudah siap diminum. Ya, terima kasih. Nah, itulah tadi langkah-langkah membuat susu. Anak-anak sudah pintar semua ya, membuat langkah-langkahnya secara terstruktur. Nah, itulah pentingnya anak-anak ajak ibu belajar tentang algoritma ya, cara berpikir algoritma ya, agar anak-anak tahu cara atau struktur langkah-langkah apapun ya, apapun yang anak-anak lakukan di rumah dalam membantu ibunya ya. Nah, dia tahu langkah-langkah yang benar yang harus anak-anak lakukan ya. Nah, itu tadi contoh-contohnya udah langsung anak-anak buat ya. Nah, sekarang sebelum pembelajaran ibu akhiri, nah, akan ada tugas di rumah ya. Ya. Coba anak catat tugas dari ibu ya. Tugas di rumah. Coba sebelum ibu ngasih tugas, anak-anak suka tanaman nggak di rumah? Suka. Pertama menanam apa? Bunga. Sekarang tugas di rumah, buatlah langkah-langkah menanam bunga. Nah, apa yang perlu anak-anak lakukan, laksanakan ya? Kalau anak-anak mau menanam bunga, apa yang perlu dipersiapkan ya? Langkah-langkah menanam bunga. Iya, langkah-langkah menanam bunga ya. Ya, nanti bunganya mau tumbuh dengan subur ya, dan mau berbunga.
Sampai di sini ada yang anak tanyakan tentang pembelajaran tadi tentang berpikir algoritma. Sudah paham semua? Sudah. Nah, karena hari ini terhubung dengan waktunya sudah selesai, anak harus istirahat ya. Nah, hari ini pembelajaran ibu akhiri sampai di sini. Silakan Kak Santi. Berdiri semua. Rama Santi. Om Santi 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 Om. Oke, silakan anak-anak istirahat ya. Ingat kerjakan tugas di rumahnya. Adik pemoci. Ini 30